Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Pacirek Malaysia. Terima kasih sudah support Pacirek Malaysia sehingga ke hari ini. Thank you very much guys. Thank you very much. So, kali ini kita ingin react kepada satu video di mana dia menunjukkan keindahan rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Dan untuk pengetahuan, Pacirek merupakan seorang penggiat bidang arsitektur di Malaysia. Dan masih lagi dalam part 1 lah, belum sampai part 2 yang ada title lagi lah. So daripada sinilah kita punya point of view untuk melihat keindahan rumah adat ini terhadap 34 provinsi di Indonesia. Mungkin lagi banyak, tapi ini dia sudah scope down mengikut pilihan yang memang berbeza daripada provinsi-provinsi yang lain. Jadi apa tunggu lagi, mari kita tengok kepada video ini. Halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan dari 34 provinsi di Indonesia. Mari kita mengenalnya bersama. Ada apa saja ya? 1. Aceh. Rumah Krong Bade. Rumah Krong Bade. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat. Rumah ini memiliki tangga di depan rumah yang berfungsi untuk masuk ke dalam rumah. Tinggi tangga tersebut sekitar 2,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Pada umumnya, anak tangga rumah Krong Bade berjumlah ganjil sekitar 7 sampai 9 anak tangga. 2. Sumatera Utara. Rumah Balai Batak Toba. Rumah ini terbagi atas 2 bagian, yaitu Jabu Parsakitan dan Jabu Bolon. Jabu Parsakitan adalah tempat penyimpanan barang yang juga sering dipakai sebagai tempat untuk membicarakan hal-hal terkait dengan adat. Sementara itu, Jabu Bolon adalah rumah keluarga besar. Rumah ini tidak memiliki sekat atau kamar sehingga keluarga tinggal dan tidur bersama. Oh, serius, dia punya bumbung tuh untuk dibuat tuh memang sangat-sangat sukar, memerlukan kepakaran orang-orang terdahulu baru dapat buat. Oh my god, dalam sesebuah bangunan yang paling susah untuk dibuat ialah bumbungnya. My god, cantik kan. Sekarang ini Sumatera Barat. 3. Sumatera Barat. Rumah Gadang. Rumah Gadang disebut juga rumah adat Bagonjong atau rumah Baanjuang. Hal ini lantaran bagian atapnya berbentuk. Gila guys, dia punya atap nih macam runcing menjulang, bergonjong. Terbuat dari ijuk serta memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau sehingga melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Pulau Jawa. Adakah dia berkaitan dengan Minangkabau? Minang kerbau. Tidak tahulah, kalau salah minta maaf. 4. Riau. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Istilah Selaso Jatuh Kembar memiliki makna yang berarti rumah dengan 2 selasar. Masyarakat Riau juga menyebut rumah adat ini dengan sebutan Balai Selaso Jatuh. Sesuai dengan namanya, rumah adat Riau ini bukanlah sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat. 5. Kepulauan Riau. Rumah Melayu atap 5 spot. Kalau atap 5 itu kebiasaannya di Malaysia lah. Rumah dengan atap 5 sepotong merupakan rumah panggung yang memanjang ke arah belakang. Dinding rumah ini dibuat dengan papan kayu yang disusun secara vertikal dengan atap yang terbuat dari seng berwarna merah. Atap rumah ini memiliki 5 bumbungan. Yang itu memang kebanyakan di Malaysia ini kalau pergi melancong di mana-mana pun akan berjumpa dengan rumah limas, which is rumah tipikal di Malaysia lah. 6. Jambi. Rumah adat Kajang Leko. Jambi. Rumah adat Kajang Leko merupakan jenis rumah adat Jambi yang paling populer di antara lainnya. Rumah adat ini menjadi ikon budaya Jambi seiring dengan diresmikannya replika rumah adat Kajang Leko di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970.
Gila ini. Bengkulu. 7. Bengkulu, rumah bubungan 5. Bagian atas rumah terdapat atap yang terbuat dari ijuk atau bahan alami lainnya. Bagian tengah bangunan ini terdiri dari kosen atau kerangka rumah yang terbuat dari kayu balam. Rumah bubungan 5 memiliki lantai yang terbuat dari papan yang telah diserut dengan halus, pelupu atau juga bilah bambu. Ini boleh dikatakan semuanya tentang keunikan serta art, which is all about art. Oh my God. 8. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Rumah limas memiliki bentuk limasan yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Melayu. Rumah ini sebagian besar dibangun dari kayu ulin dan didirikan dengan tiang penyangga di bawahnya. Sebagian besar material rumah limas terbuat dari kayu unggulan yang pemilihannya disesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. 9. Bangka Belitung, Rumah Rakit. Rumah rakit merupakan rumah yang didirikan yang berada di atas perairan dengan bentuk seperti rakit. Bayangkan dia punya detailing tu. Ya Allah, ukiran-ukiran. Mengingat Bangka Belitung dikelilingi oleh perairan baik sungai maupun lautan, maka banyak masyarakat Bangka yang membuat rumah di atas air sebagai tempat tinggal dan tempat bisnis ekonomi. Arsitektur rumah ini masih dipengaruhi oleh unsur budaya Melayu, bubung panjang dan juga terdapat unsur Tionghoa. Oh, ada Tionghoa. 10. Lampung, Rumah Nuwo Sesat. Nuwo Sesat. Rumah ini memiliki fungsi utama sebagai tempat pertemuan adat para Purwatin atau penyeimbang adat untuk bermusyawarah. Selain itu, Nuwo Sesat juga memiliki bentuk menyerupai rumah panggung, namun berbahan kayu alami yang berbentuk anyaman ilalang unik khas Lampung pada sisi atapnya. 11. Banten, Rumah Adat Baduy. Baduy. Secara umum, rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti rumah panggung. Bahan yang biasa digunakan untuk bangunan rumah adat Baduy adalah bambu. Rumah adat Baduy merupakan simbol kesederhanaan dari masyarakatnya. Adapun keutamaan yang ingin didapat dari bangunan rumah ini adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. 12. DKI Jakarta, Rumah Kebaya. Disebut sebagai rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana. Jika dilipat dan dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah teras luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Bagian depan rumah bersifat semi publik, sementara bagian belakang bersifat pribadi. 13. Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Rumah ini merupakan bentuk yang disempurnakan dari rumah adat sebelumnya, yaitu Keraton Pukangwati. Rumah Kasepu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Jawa Barat, khususnya dari Cirebon. 14. Jawa Tengah, Rumah Joglo. Rumah Joglo adalah bangunan rumah tradisional yang paling dikenal luas di Jawa Tengah. Rumah yang berbentuk persegi dengan 4 tiang pokok di bagian tengah yang dinamakan sakagoro dan terbuat dari kayu. Untuk menopang tiang menggunakan blandar bersusun yang dinamakan tumpang sari. Dan terbuat dari kayu. Gila, ini serius cantik gila rumah nih. Ini selalunya kalau resort-resort mewah akan menggunakan this kind of concept, barulah boleh create jadi macam 5 star, 6 star punya hotel resort. Yes, beginilah. Sebabnya untuk mengukir, untuk membuat setiap perincian tu memang sangat-sangat susah. Sangat-sangat sukar, memang boleh jadi jutaan ringgit lah, ringgit Malaysia. Apalagi kalau dalam Indonesia ratus juta rupiah kan, kalau tidak silap lah, ratus juta rupiah ataupun lebih, bilion. Oh my God. Untuk menopang tiang menggunakan blandar bersusun yang dinamakan tumpang sari. 15. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Adat Bangsal Kencono.
Rumah adat Bangsal Kencono merupakan rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah adat ini menjadi bangunan khas Keraton Yogyakarta dan berfungsi sebagai rumah tempat tinggal para raja Keraton Yogyakarta. 16. Jawa Timur, Rumah Adat Limas Trajumas Lawakan. Bentuk rumah adat Jawa Timur ini merupakan hasil perkembangan dari model rumah Limas Trajumas. Bedanya terdapat penambahan emperan pada sekeliling bangunan. Oke. Kalimantan Barat. 17. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. Rumah panjang dari Kalimantan Barat mempunyai tinggi 5-8 meter dan panjang sekitar 180 meter serta lebar 6 meter. Rumah panjang memiliki sekitar 50 ruangan yang dihuni oleh banyak keluarga termasuk keluarga inti. Betul. Kalau macam di Sarawak pula, rumah panjang dia tu bahagian bawah dia secara tertutup, and then jadilah banyak, setiap bahagian tu mempunyai keluarga masing-masing untuk tinggal, and then bawah tu pula bahagian untuk keluarga melepak bersama-sama ataupun boleh jadi sebagai dewan lah. Memang sangat-sangat panjang. Tapi pada yang ada pada di sini ni, rumah panjang dia ni, yalah, lagipun pengaruh kuat daripada Kalimantan juga. Mana tadi tu? Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Rumah betang menyerupai panggung dengan ditopang kayu yang mencapai rata-rata 5 meter. Panjang rumah ini dapat mencapai 100-500 meter dan memiliki lebar sekitar 50 meter. Adapun model rumah yang menyerupai panggung dimaksudkan untuk menghindari banjir. Unik. 19. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Rumah adat ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Di dalam rumah baloi terdapat 4 ruang utama, yaitu ambir kiri, ambir tengah, ambir kanan, dan lamin dalom. 20. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Rumah Lamin resmi dinyatakan sebagai rumah adat Kalimantan Timur sejak tahun 1967. Salah satu ciri khas dari rumah adat ini adalah ukuran bangunannya yang luas dengan panjang mencapai 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Sementara pada bagian atapnya dilengkapi dengan hiasan kepala naga yang terbuat dari kayu. Ya Allah, ini dia punya... Gila detail, cantiknya. Mantap, guys. 21. Kalimantan Selatan, Rumah Bubungan Tinggi. Menggunakan konsep rumah panggung berbahan dasar kayu ulin. Kayu ulin sendiri memang dipercaya memiliki kekuatan yang tidak diragukan. Bahkan banyak yang mengatakan jika terkena air maka akan semakin kuat. Bagian atap rumah ini memiliki tinggi dan sudut kemiringan berkisar 45 derajat. 22. Bali, Rumah Gapura Candi Bentar. Rumah Gapura Candi Bentar. Ada 2 bagian dalam rumah adat Bali, meliputi Gapura Candi Bentar dan rumah sebagai hunian. Gapura Candi Bentar ini merupakan rumah adatnya. Terdapat aturan khusus mengenai pembangunan rumah adat tradisional Bali seperti arah, letak bangunan, dimensi pekarangan, struktur bangunan, serta konstruksi yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan agama. 23. Nusa Tenggara Barat, Rumah Dalam Loka. Rumah adat dalam loka adalah kediaman raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat dalam loka Sumbawa ini juga hanya memiliki 1 pintu akses yang... Oh my god, dia ada macam satu bridge. Uniknya. Besar untuk masuk dan keluar. 24. Nusa Tenggara Timur, Rumah Musalaki. Untuk gaya arsitekturnya, rumah adat Musalaki terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu struktur bagian bawah dan atas. Di atas lantai rumah adat Musalaki terdapat 4 buah tiang kolom atau disebut dengan wisu dalam bahasa suku Endelio. Pada bangunan tengah rumah juga terdapat 1 tiang yang disebut dengan leke raja dengan panjang 1,2 meter. 25. Sulawesi Utara, Rumah Walewangko.
Rumah adat Sulawesi Utara ini berasal dari suku Minahasa, yaitu salah satu suku terbesar yang mendominasi wilayah Sulawesi Utara. Sama seperti rumah adat lain, rumah adat Walewangko juga memiliki gaya arsitektur, dekorasi, fungsi, dan nilai filosofi yang khas yang erat kaitannya dengan adat istiadat suku Minahasa. Tapi ini boleh dijadikan sebagai apa nih? Sebuah rumah modern mengikut dia punya, sebab dia punya in term of detailing tu dia banyak menggunakan geometri yang kita boleh baca berbanding ada beberapa jenis rumah adat tu dia punya ukiran tu terlalu kompleks. 26 Gorontalo, rumah adat Dulo Hupah. Dulo Hupah. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang badannya terbuat dari papan dan struktur atap bernuansa daerah Gorontalo. Selain itu, rumah adat Dulo Hupah juga dilengkapi pilar-pilar kayu sebagai hiasan serta lambang dari rumah adat Gorontalo dan memiliki 2 tangga yang berada di bagian kiri dan kanan rumah adat yang menjadi simbol tangga adat atau disebut Tolitiho. 27 Sulawesi Tengah, rumah Souraja. Rumah Souraja memiliki 3 ruangan. Pertama adalah ruang depan, Lonta Karawana yang berfungsi sebagai ruang tamu. Selanjutnya ruang tengah, Lonta Tata Ugana yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk menerima tamu yang masih ada hubungan keluarga. Dan terakhir adalah ruang belakang, Lonta Rorana. 28 Sulawesi Barat, rumah adat Boyang. Berbentuk rumah panggung dan ditopang oleh beberapa tiang berukuran besar dengan tinggi sekitar 2 meter. Tiang-tiang tersebut digunakan untuk menopang lantai sekaligus atapnya. Penggunaan tiang pada rumah adat ini tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya ditumpangkan pada sebuah batu datar yang berguna untuk mencegah kayu agar tidak cepat lapuk. 29 Sulawesi Selatan, rumah adat Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Arsitektur Tongkonan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika, struktur, dan konstruksinya. Tapi itulah kebanyakan rumah-rumah adat nih, aku paling amazed tengok rumah Toraja nih. Kerana dia punya architecture dengan dia punya detailing tu lain macam. And then kadang-kadang kita macam susah untuk fikir macam mana dia punya bangunan ini sangat kukuh dengan motif yang ada tu. Itu yang menjadi persoalan dalam kepala tu, membuatkan macam oh my god, serious, this rumah adat sangat-sangat unik. 30 Sulawesi Tenggara, rumah adat Banuatada. Rumah ini digunakan sebagai tempat untuk keluarga sultan. Memiliki 4 tiang dan atap yang bersusun serta di bagian kanan kirinya terdapat 2 jendela. Rumah ini dikhususkan untuk masyarakat biasa dengan tiang 3 dan atap yang simetris. 31 Maluku Utara, rumah Sasado. Rumah Sasado adalah sebuah desain rumah adat asli masyarakat suku Sahu yang telah ada sejak zaman dahulu di Halmahera. Desain rumah ini menggambarkan tentang falsafah hidup orang Sahu dalam bermasyarakat dan beberapa ciri khas dan keunikannya baik pada desain arsitektur maupun pada kandungan nilai-nilai filosofis dalam desain rumah adat Maluku Utara ini. 32 Maluku, rumah Baileo. Rumah adat ini tidak dilengkapi dengan dinding dan berbentuk rumah panggung. Terdapat 9 tiang penyangga dalam rumah ini yang juga dilengkapi dengan batu pamali. Batu pamali adalah batu yang digunakan sebagai tempat sesaji untuk para roh leluhur. Wow, macam tu. 33 Papua Barat, rumah Mot Aki Aksa. Rumah adat khas Papua Barat salah satunya bernama Mot Aki Aksa atau Ikojai menjadi salah satu yang terunik. Atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya dari anyaman rotan. Dindingnya terbuat dari kayu yang disusun horizontal vertikal dan saling mengikat. Dengan tinggi sekitar 4-5 meter dan luas kurang lebih 8x6 meter. Boleh dorang buat rumah begini
bagi aku memang sangat-sangat unik. And then in term of dia punya kekuatan tu memang sangat-sangat kuat dan fleksibel, sebabnya dia dipenuhi dengan dia punya dikira sebagai tiang lah, tiang utama dia. Maybe jarak di antara tiang tu mungkin 500 mm yang memang sangat-sangat kukuh. Wow. Dan ini tidak mempunyai sebarang, kan kita standard kita akan guna konkrit, lepas tu menggunakan paku, tapi ini confirm jenis ikatannya lah, ikatan ataupun dipanggil sebagai tanggam. 34. Papua Rumah Honai. Honai memiliki bagian penutup atas berbentuk kerucut yang ditutupi oleh ilalang kering atau jerami. Ada pula rumah Honai yang tampak memiliki atap seperti setengah batok kelapa. Atap ini dibuat tidak terlalu tinggi karena tujuannya untuk menghangatkan bagian dalam rumah. Aktivitas lain seperti makan, menyimpan makanan, dan lainnya dilakukan di bangunan berbeda. Ya, sahabat angka dan data, itulah rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri yang membuat bangsa kita Indonesia semakin kaya akan keragaman. Bangga, semoga budaya Indonesia semakin terlestari dari masa ke masa dan kita... Oke, itu hanyalah beberapa keunikan 34 provinsi di Indonesia. And then video tadi membuatkan aku rasa macam sebab di dada. Lagi-lagi lagu nasional kan, lagu nasional Indonesia membuatkan macam terharu melihat arkitektur yang ada di Indonesia. Tetapi malangnya arkitektur demikian makin lama makin menjadi sebagai hanya satu sejarah, kerana dari segi kepakaran itu semakin kurang. Dan sekarang ni development, construction semuanya ke arah modernisation, menyebabkan perubahan kepada arsitektur yang ada di muka bumi ini. Tidak kira di manapun, masuklah Malaysia, Indonesia, Brunei, semuanya berubahlah kalau tidak dijaga. Maksudnya di sini, selagi kita boleh preserve rumah tersebut, selagi itulah kita try untuk jaga. Kita cuba untuk pelihara rumah tu dengan baik supaya cucu cicit kita dapat merasai rumah-rumah adat ini, supaya mereka boleh nampak hasil daripada nenek moyang kita. Dan itulah satu-satunya harta peninggalan nenek moyang kita kepada kita, untuk kita jaga betul-betul supaya kita dapat mengenal budaya serta adat masing-masing, terutamanya yang ada di Indonesia ini beratus-ratus. Itu yang aku tahu lah. Memang terlalu banyak bangsa adat dan menyebabkan arkitektur tu menjadi lagi unik, seperti yang diceritakan di dalam tempat ini sebanyak 34 provinsi. Jadi kalian sekiranya korang tahu rumah-rumah adat lagi selain daripada yang 34 provinsi ini, boleh komen down below di mana lagi tempat yang paling cantik dan mana satu rumah adat yang bagi korang paling cantik. Sebenarnya semua pun cantik, kerana semuanya ada kelebihan masing-masing, keunikan cerita daripada setiap rumah adat itu. Jadi itu saja pada Pak Cirek. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.